Oke, di modul ini saya akan lewatin. Jadi ini saya rasa mungkin barangkali bagi yang belum sampai pada tahap ini silakan dicoba. Jadi saya menggunakan 2 tabel. Kemudian oh ya, SQL-nya saya akan kirimkan sebentar ya. Jadi saya menggunakan tabel kategori. Kemudian ini saya mengimplementasikan konsep IRD dalam 2 tabel. Jadi bagaimana nanti dalam produk tersebut ada ID kategorinya. Ya, di sini lengkap saya menggunakan make model, kemudian langsung dengan migration-nya. Nanti ini kalian bisa coba sendiri. Lihat di referensinya, yakni ada di sini ya, ini bisa diklik. Oke, berikutnya saya juga membuat tabel untuk produk. Jadi nanti ini yang akan kita lakukan untuk manajemen data di produknya ini. Ya, kita akan lakukan manajemen data terhadap produk ini. Kemudian setelah itu jangan lupa ketika kita akan memanipulasi data, jangan lupa isikan beberapa atribut dalam model. Pertama ada primary key ketika misalnya ID produknya ini tidak sama dengan ID. Misalnya kalau secara default ID produk dari migration itu adalah ID, kemudian kalau saya membuat produk ID seperti ini untuk primary key mohon dicantumkan. Kemudian view label ini wajib, jadi untuk manipulasi data tanpa ini nggak akan kita bisa update data, hanya bisa untuk nampilin saja. Oke, nah saya buat sebuah fungsi untuk ngejoin antara tabel produk dengan tabel kategoris. Ya, jadi dengan sebuah foreign key pada produk yang di kategori ID dengan referensi pada kategori yakni kategori ID. Nah ini yang saya return. Nah dalam return ini saya nggak langsung return get. Nanti di controller yang akan kita gunakan get-nya, baik itu menggunakan get ataupun pagination. Ya, oke, setelah ini jangan lupa di run migration-nya sehingga terbentuklah tabel. Nah sekarang baru kita akan nge-create produk controller. Saya sudah mempunyai produk controller, saya buat dalam folder IPA dengan nama produk controller. Jangan lupa gunakan resource. Jadi biar karena kita akan manipulasi data dalam IPA ini, jadi lengkap nanti dibuatkan create, update, dan delete-nya. Ya. Nah, adapun bentuk dari API yang saya buat, jadi setelah saya buat create produk controller, oke, visual code saya tampil. Halo adik-adik. Tampil. Ya, jadi ya saya tidak akan nulis ulang. Jadi pengalaman saya ngajar online live, jadi beberapa fungsi saya lupa. Jadi agak sedikit repot jadinya, terlebih lagi saya tidak hafal betul terhadap fungsi-fungsi dari Laravel. Ya, saya mulai dari sebuah API yang pertama, yakni API untuk get. Ya, di sini saya isikan S. Jadi sGet ini adalah saya nanti gunakan untuk searching-nya. Jadi nanti di fungsi API yang pertama yakni untuk get all, jadi menampilkan data semua produk. Jadi kalau misalnya dia di URL nanti kita ngirim sebuah metode get dengan atribut S, maka berarti API ini adalah untuk searching. Ya, untuk searching jadi saya tampilkan ini menggunakan like. Ya. Kemudian ketika ini tidak ada, maka secara default adalah all. Nah, jangan lupa saya isi pagination, ya. Nah, ketika pagination ini digunakan, maka bentuk datanya akan berbeda. Ya, sebagai contoh misalnya ini ya. Oke, saya gunakan get. Jadi ini nampilin semua produk. Nah, ketika kita menggunakan pagination akan langsung terbentuk beberapa array, ya. Ada array pertama, ada current page, jadi page ini page berapa, misalnya kalau saya gunakan page 2, page sama dengan 2, kemudian saya get, maka current page-nya adalah 2, kemudian datanya hanya 1, karena data saya cuma 3. Kalau misalnya saya 1, karena pagination yang tadi saya gunakan adalah cuma 2 pagination. Jadi satu halaman itu cuma ada 2 data. Ya.
Sehingga kalau halaman 1 ada 2, yakni ada ini ada buah Vita, kemudian ada Lice. Setelah itu ada first page URL. Jadi ketika misalnya ya, ini saya tampilkan bentuknya. Nah ini namanya pagination ada 2. Jadi jumlah data saya ada 3, adik-adik. Ya. Kemudian ini link URL untuk pagination. Ya. Dan ini sudah menggunakan single page application buatan Vue.js. Nah, apa sih bedanya? Nah, biasanya kalau kita Laravel Blade biasa basic, ketika create product ada reload di sini. Ya, ada reload. Tetapi dengan Vue.js ini nggak ada reload. Ya, nggak ada reload ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah memungkinkan nanti kita kombinasikan dengan Laravel Blade? Bisa, bisa sekali. Ya, barangkali di pertemuan sebelumnya adik-adik sudah membuat sampai pada modul manajemen mahasiswa dengan Laravel Blade Basic. Nah, sekarang lanjutkan misalnya dengan modul manajemen apa gitu dosen dengan Vue.js atau dengan Livewire. Nah, ini memungkinkan untuk dijadikan satu dengan beberapa modul tadi. Ya, oke, saya kembalikan lagi ya. Berikutnya ada from ini gunanya saya tidak tahu. Yang jelas ini sudah di-create langsung oleh si Laravel. Oh ya, from ini maksudnya nanti di query adalah from 1 to jumlah page. Jadi from 1 to berapa ya jumlah page-nya ini? Nah, per page ada 2 ya. From 1 to 2. Artinya nanti kalau di query kan, kalau kita menggunakan limit kan ada tuh limit n, start. Jadi inilah yang digunakan. Kemudian dari per page dan total page-nya ini sudah diketahui menggunakan fungsi pagination. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi setiap page ada URL-nya ya. Oke. Nah, nanti kita akan fokus bagaimana menggunakan data ini aja. Ya. Kecuali untuk pagination baru kita akan gunakan current page dan link selanjutnya. Ya. Oke, jadi ini yang pertama metode get. Kemudian untuk metode post atau create ya. Create ini saya menggunakan untuk create yakni untuk halaman ini untuk create product ya. Untuk create product sebenarnya tidak perlu API, tetapi karena saya butuh list kategori jadi seperti ini. Saya butuh ini sebenarnya sehingga saya membuat API untuk create product. Jadi apa yang dikirim adalah yang pertama saya ngambil kategori semuanya, berikutnya saya simpan dalam sebuah kategori, kemudian saya respon. Sehingga dalam respon data ini ada kategoris, kemudian nanti kalau misalnya adik ngerespon lagi misalnya ada variabel baru misalnya di sini, kategoris 2 misalnya, ya nanti jadi 1. Jadi di variabel respon itu ada 2 data. Adapun bentuk data dari create ini adalah seperti ini, produk /create. Nah ini ya, di kategoris merupakan sebuah referensi yang saya gunakan nanti untuk nampilin ini. Oke. Kemudian berikutnya ada store. Jadi store ini untuk nyimpen data. Saya tinggal ganti menjadi post. Kemudian jangan lupa saya tambahkan body. Jadi ini ada saya ngirim sebuah kode 1 misalnya. Kemudian saya kasih buah Vita apalah. Oke. Buah Vita 2 misalnya ya. Saya send. Nah, jangan lupa responnya nanti. Responnya saya memberikan terhadap 3 buah parameter. Yang pertama ada success, message, dan true. Oke, jadi kalau udah seperti ini berarti sukses. Dan saya ngirim sebuah ID di store-nya tersebut. Nah, saya ngirim sebuah ID. Saya ambil dari produk create. Ya. Nah, saya gunakan tray. Jadi jangan lupa di Laravel sudah bisa menggunakan tray cat. Jadi mencoba dulu dia, kalau error misalnya enggak error nanti aplikasinya. Kalau error dia langsung respon berupa message error ya. Message error. Kemudian di produk ini juga saya tambahkan upload file ya.
Saya tambahkan upload file, saya request dengan sebuah file name yakni cover. Ya, kemudian saya simpan dalam sebuah folder di storage dengan nama time plus nama aslinya. Ya, kemudian yang saya simpan adalah path-nya yakni URL-nya. Jadi inilah yang saya simpan di produk. Jadi bukan namanya, melainkan URL-nya. Ya. Oke, lalu ada kondisi baru ketika kita menggunakan submit file. Ya, jangan lupa adik-adik setting dulu config file sistemnya biar uploadan file tadi bisa diakses secara public. Jadi ada di folder config, kemudian file system sesuaikan. Jadi kalau saya mau alamatnya adalah covers, kemudian ini nggak penting sih covers ini, yang penting nanti di URL itu kalian ngakses covers. Kemudian app ini adalah alamat URL dari storage path-nya. Jadi kalau ngupload file itu ada di storage path, ada di bagian ini, ya. Ini nggak bisa diakses secara publik. Maka untuk dapat diakses secara publik, maka kita harus buatkan dia folder publiknya, yakni di sini. Ya, sorry di bagian publik ya, di bagian publik. Oke, sebentar ini ya. Jadi di sini sebenarnya ini hanya mirroring aja. Jadi file nggak terupload ke sini, melainkan hanya shortcutnya saja. Ya, jadi itu maksudnya untuk hal ini. Sehingga nanti kalau kita ngakses ini di URL. Ya, kita ngakses ini di URL. Ini kita udah langsung, ya kelihatan ya. Jadi udah langsung. Oke, jadi itu maksudnya di bagian ini. Setelah itu jangan lupa publish storage linknya. Oke, jadi itu aja. Nah, berikutnya baru kita nge-create API root. Jadi belum sampai sini, saya masih di storage ya. Masih di sini. Kemudian berikutnya saya gunakan untuk edit. Ini sama ya. Untuk edit jadi di bagian mana ya edit ya. Oke, edit itu saya gunakan untuk ngedit ini. Jadi bagaimana ketika ada parameter ID, saya get editnya itu. Kemudian saya kirimkan sebuah variabel produk. Jadi ini sama dengan indeks di sini ya. Sama. Cuman kalau ini nge-return sebuah array, tapi kalau yang ini nge-return sebuah objek. Jadi satu buah data yang dia return. Ya. Jadi bentuknya nanti kalian bisa coba ya di Postman. Berikutnya update ini sama dengan store, sama persis. Cuman saya menggunakan find ID dulu, baru saya update. Ya, sama persis dengan store. Kemudian distro ini untuk delete. Jadi message-nya masih tetap ya. Saya mengirim satu buah JSON untuk delete. JSON, bentuk JSON-nya sama persis seperti ini. Oke. Nah, itu yang pertama untuk URL-nya, controller untuk API-nya. Yang berikutnya yang penting adalah bagaimana nyeting root-nya ya, nyeting root-nya. Jadi root yang akan kita gunakan adalah untuk API, yakni root API. Jadi saya buat root baru sebenarnya ini. Ya, ini dua ini aja. Lalu kenapa saya membuat root untuk post? Jadi root untuk put saya untuk updating itu error. Enggak tahu kenapa, sehingga saya untuk updating saya gunakan root post. Ya, untuk updating saya gunakan root post. Jadi ini kondisional ya, ketika adik-adik tidak perlu ini di slash saja. Oke. Nah, jangan lupa nanti ketika ada ngerubah root, jangan lupa root clear case-nya ya. Nah, ini clear case ya. Nah, ini jangan lupa dijalankan ya, biar rootnya terupdate. Oke. Nah, untuk mengetahui root, jangan lupa gunakan root list ini. Sehingga inilah yang nanti kalian gunakan di API untuk Vue.js-nya. Ya. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke Vue.js. Jangan lupa ketika API-nya sudah selesai, selalu kita selesaikan dulu dengan Postman. Kalau udah fix API-nya, baru kita masuk ke Vue.js-nya. Ini hanya sekali aja ya. Ketika kita buat setiap kita buat controller baru, jangan lupa testing dengan
Postman. Nah, berikutnya baru kita lakukan install Laravel UI. Vue UI. Jadi Laravel Vue ini menggunakan library UI. Jadi barangkali teman-teman, adik-adik sekalian yang sudah menggunakan Jetstream akan ada sedikit berantakan di tampilannya atau di template-nya. Jangan lupa nanti adik-adik bisa config kembali di webpack.min.js ya, yang sudah menggunakan Jetstream, karena Jetstream secara default dia menggunakan Tailwind. Dan untuk berikutnya mau Tailwind ataupun Bootstrap itu bisa digunakan untuk Vue UI-nya ya. Saya sudah menggunakan Tailwind juga untuk project yang lain, untuk Vue-nya juga sudah jalan. Dan untuk di materi ini saya menggunakan UI yang standar, jadi menggunakan Bootstrap. Pertama kita harus install dulu ya, ini berikutnya baru kita install hanya Vue-nya, jadi jangan autentikasinya. Karena autentikasi kemarin yang kita udah menggunakan Laravel Santum. Ya, jadi hanya Vue-nya aja yang kita install dari package UI. Berikutnya, setelah itu kita install bersamaan pertama Vue Axios. Jadi yang tadi Vue UI-nya sudah kita install, sekarang package-nya. Vue Axios ini ketika kita menggunakan APA, yaitu untuk manajemen data, Vue Router nanti router yang web itu kita akan menggunakan router Vue, jadi router web itu kita nggak akan kita gunakan, hanya untuk membuat tampilan aja. Setelah itu kita akan install alert ya, dan untuk execute kalian tetap gunakan npm install, kemudian npm run dev atau run watch ya. Run watch ini langsung compile, kalau run dev baru sampai pada development. Nah, perlu saya garis bawahi, jadi cara kerja dari Vue.js ini, pertama, root webnya tidak digunakan. Jadi kalau kita melihat root web, jadi saya menggunakan pertama permalink untuk Vue. Jadi biar berbeda nanti seandainya package-nya kalian jadikan satu antara Laravel Blade, kemudian Laravel Tailwind, Livewire, kemudian Vue.js, maka kalian harus membedakan untuk Vue.js-nya dulu. Karena cara kerja Vue.js itu nggak pakai root nih. Jadi root ini hanya untuk nge-return apps-nya, Vue apps-nya aja. Nah, Vue apps itu ada di sini. Ada di resource ya. Ada di resource. Sebentar. Ada di resource, jadi hanya ini yang di-return sama dia. Hanya app-nya ini. Nah, dari app ini akan memanggil sebuah package app.js. Nah, disinilah semua script JS dari Vue-nya itu terinstall. Ya, di sini semuanya. Kemudian berikutnya, kalau sebelumnya di sini ada ID sama dengan app, jadi ini dihapus saja. Karena apa? Karena prinsip kerjanya dari Vue.js itu adalah mengirim komponen untuk dirender ditampilkan pada ID apps. Jadi ini apps-nya saya taruh di konten. Jadi semua komponen ditaruh di sini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi terbalik. Jadi Vue dulu yang tampil, setelah itu dia baru memanggil APA. Kalau di Laravel Blade kan controller dulu yang dipanggil baru memanggil Vue. Kalau di sini adalah Vue dulu, habis itu dalam Vue ada komponen baru memanggil APA. Sehingga apa yang terjadi? Ini adalah app-nya, jadi ID app-nya, ID app ini ya. Di atasnya ini navbar. Jadi hanya inilah yang berubah-berubah. Ya, hanya bagian ini aja yang berubah-berubah. Oke. Nah, setelah itu saya lanjut. Berikutnya, ini pagination. Jadi untuk pagination, jadi setiap kita install sesuatu npm ini, saya jangan lupa npm install dan npm run dev, run watch. Jadi selalu dijalankan ketika kita ngupdate komponen di dalam Vue.js ya. Oke, tidak perlu selalu jalankan, yang penting posisi terakhir adalah kita menggunakan run watch. Jadi seperti ini misalnya. Nah, kayak gini. Nah, pastikan dia sukses, disampainya webpack build sukses. Nah, baru kita bisa jalan Vue.js-nya. Oke.
Dan karena pun nanti kalian menemukan error, akan diberikan errornya seperti apa. Nah, ini dibiarkan aja seperti ini, selebihnya udah kita tinggal add komponen, misalnya saya ngasih judul baru misalnya seperti ini. Jadi setiap kita menyimpan dia langsung ngebuild sendiri. Ya, pada komponen Vue.js-nya ya, tapi kalau pada komponen API nggak akan jalan, nggak akan ngaruh. Oke. Oke, berikutnya baru kita install Vue routernya. Konfigurasi Vue router yang tadi saya singgung itu, yakni ada di folder root ya. Nah, ini yang penting ya. Ini yang penting. Nah, berikutnya nanti kalau kalian sudah menggunakan autentikasi, ini bisa ditambahkan ya. Ketika misalnya halaman ini harus autentikasi dulu baru diakses, baik nanti menggunakan Sanctum ataupun menggunakan autentikasi biasa. Ya, ini aja. Jadi ini kalian mesti pisahkan. Kalau saya menggunakan Vue, ini akan berpengaruh ke root yang ada di JS. Ya, kalau saya menggunakan Vue, mungkin adik-adik menggunakan permaling apalah boleh, silakan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau untuk halaman itu untuk member ya gunakan untuk member. Kayak gitu modelnya ya. Nah, berikutnya saya initiate untuk layoutnya. Jadi layoutnya itu yang tadi saya singgung bahwa layout yang dipanggil ini adalah app blade. App blade itu ada apa sih? Jadi ini ya. Jadi sebenarnya dia hanya ngerender komponen untuk ditampilkan di sini aja. Itu kalian bisa ikutin di referensi. Kemudian ini juga saya sertakan sampelnya. Berikutnya setelah itu kita baru masuk ke app view. Jadi app view ini adalah untuk template sebenarnya terhadap Vue.js. Ya, untuk template sebenarnya terhadap Vue.js. Kalau saya menggunakan router link seperti ini, maka yang tampil adalah ini dia. Ya, jadi inilah app view-nya. Jadi dan app blade, di dalamnya app blade ada app view. Jadi seluruh komponen misalnya kalau di tempat saya menggunakan beberapa komponen, ada add produk dan example komponen ini, itu dirender dulu dalam router view, ya, dirender dalam router view, kemudian app view-nya ini akan ditampilkan pada template-nya. Jadi di template-nya ada app ini, ditampilkan di sini. Ya, jangan lupa nanti adik-adik menggunakan mix CS apps-nya, kemudian mix juga app.js-nya. Ya, oke. Jadi itu ya, app view dulu. App view ini untuk mengimport semua komponen, add produk, edit, kemudian tabel itu di render dalam sebuah router view. Kemudian app view-nya ini ditampilkan pada blade-nya di ID apps-nya ini ya. Oke, pertama saya singgung penggunaan link. Jadi di app view ya saya buka ya. Saya punya link seperti ini. Jadi untuk menggunakan link biar dia nggak reload, jadi ini menggunakan router link. Jadi router link ini hanya bisa digunakan di dalam folder JS ini. Ya. Nah, kalau adik-adik menggunakan router link ini di dalam template blade-nya atau template root-nya, ini saya copy ya. Saya misalnya taruh di apps-nya tadi, di view-nya di awal, di view-nya di layout-nya saya taruh, ini saya taruh misalnya, katakanlah di sini ya. Ini nggak akan bisa jalan. Nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa diklik ya. Lalu bagaimana caranya? Jadi dengan root seperti ini sudah bisa sebenarnya menggunakan anchor ya. Jadi saya menggunakan anchor biasa, kemudian nih href, ya ini sudah bisa. Ya, oleh karena itu ini penting, ini akan selalu kita gunakan dimanapun itu. Ya, permaling di depan tadi, ini saya refresh ya. Ya ini saya udah hidup. Oke. Cuman masalahnya
Kalau menggunakan ini, ada reload page-nya. Nah, ada reload page-nya. Karena dia dideteksi sebagai link biasa. Tetapi nggak masalah, ini hanya kita gunakan untuk nampilin modul saja. Nih, ketika nampilin modul, create di dalamnya masih tetap sama. Ya, masih tetap sama. Bahkan kalau kita ini masih tetap aktif linknya ini. Ya, ini masih tetap aktif linknya. Ya, tidak masalah adik-adik. Jadi inilah yang menyebabkan ini bisa kita gunakan kombinasi antara Laravel Blade dan Vue.js. Oke. Nah, itu pertama penggunaan router link. Ya, saya lanjut ke app view lagi. Nah, semua yang tampil komponen itu ditampilkan dalam router view di sini. Jadi di sini tampil add produk, kemudian produk ini akan ditampilkan di sini. Kemudian ini akan seluruh app view ini akan ditampilkan di template app-nya. Ya. Oke, itu yang berikutnya. Setelah itu saya lanjut ke baru kita membuat create update delete untuk setiap komponen. Jadi di referensi saya membuat 2 komponen, jadi ada add produk dan produk saja. Ya, kenapa nanti add produknya ini saya sekalian untuk edit. Produk ini saya untuk nampilin semua tabel atau daftar tabel yang tadi. Ya. Lalu bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, ketika kita sudah menginstal Vue.js, maka akan langsung terinstall komponennya ini, kemudian app.js, kemudian root.js-nya sudah langsung terinstall. Ya, udah langsung ada nih komponen, termasuk juga example komponen Vue-nya ini udah langsung terinstall. Oke. Nah, berikutnya baru setelah kita buat add produk misalnya. Nah, caranya gampang. Jadi jangan lupa perlu lengkap dulu, misalnya add katakanlah add member ya .view. Jadi ini nggak perlu lengkap dulu, template misalnya. Nah, ini udah ada template-nya. Nah, jangan lupa struktur template-nya harus seperti ini, ada template, ada div. Jadi ini udah harus seperti ini. Di dalamnya baru kita bisa isikan. Nah, misalnya kayak gini. Member misalnya. Jadi seperti ini aja dulu kita buat. Ya, seperti ini aja dulu kita buat, jangan buat dulu yang aneh-aneh. Berikutnya baru kita buat script untuk kayak gini aja, ya. Oke. Atau tanpa ini juga bisa, ya. Seperti ini aja. Jadi buat add produk, kemudian buat produk kayak gini aja dulu. Jangan dulu dilengkapin. Setelah itu kita baru masuk ke dalam root.js-nya. Jadi inilah yang berfungsi sebagai root nanti, bukan yang ada di web root Laravel-nya. Ya. Jadi kita memanggil app dulu di web Laravel-nya, baru di dalam app itu ada JS. Nah, di dalam JS itu memanggil root ini. Nah, saya sudah punya. Jadi di web seperti tadi yang saya bilang, dari root webnya dulu dipanggil app view, kemudian dalam app view itu include JS-nya ini, ya, include JS-nya ini. Nah, di dalam JS-nya ini kita lihat apa aja sisi sebenarnya, ya, apa aja sisi sebenarnya dari JS ini. Nah, lengkap ya. Jadi dari sinilah dia memanggil semuanya, ya. Jadi dari sini dia memanggil semuanya. Tapi sebelum masuk ke sini, kita harus buat root-nya dulu. Ya, sebentar akan kita bawa ke sana. Nah, di root ini yang pertama saya import produk dulu. Setelah itu saya import komponen. Nah, kenapa ada titik? Karena dari root ini masuk dulu ke komponen, ya, baru ke masing-masing komponen yang akan kita import. Yang kedua, kita import tampil untuk create produknya, ya. Nah, baru kita buat root-nya. Jadi pembuatan root-nya ada bermacam cara, tapi cara ini yang saya gunakan untuk materi ini. Yang pertama ada name, kemudian yang kedua ada path. Jadi path ini yang akan nanti diakses melalui root link atau dalam anchor dalam Blade. Jadi ini yang akan nanti diakses baik menggunakan root link maupun menggunakan anchor biasa. Baru ada komponen. Nah, komponennya inilah yang memanggil importan tadi.
ada import produk, ada iProduct. Ya, berikutnya ada untuk root untuk nge-create produk. Jadi dalam setiap root, karena kita hanya menggunakan satu root saja, barangkali ada beberapa modul, ada modul member, ada modul kategoris nanti. Jangan lupa diisikan permaling. Ya, misalnya nanti untuk member create berarti. Ya, untuk produk create kayak gitu ya. Oke, nah ini juga sama. Jadi kalau untuk member biar berbeda rootnya, jadi nggak boleh sama. Kalau sama udah error nanti build-nya. Ya, ini tetap atau mau dibedakan juga silakan Pak. Berarti kalau ini dibedakan, adik membuat 2 root dalam webnya nanti. Ya. Oke, jadi itu aja. Nah, ketika edit jangan lupa ada parameter harus kita kirim. Jadi penulisan parameter seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya baru kita masuk ke AppJS-nya. Jadi semua komponen yang tadi telah kita definisikan tadi, kita import nih di dalam AppJS. Jadi ini hanya sekali aja. Ya, kenapa hanya sekali aja? Karena kita hanya cukup sampai mengimport pertama app view-nya, template dari Vue.js-nya, ketua Vue Axios, Vue Router, dan ini udah default ya. Ini nggak perlu diganti lagi, udah default. Ya, ketika kita install Vue.js, ini udah langsung terinstall. Ya, ini aja yang kita perlu tambahkan. Ya, kemudian kita harus install routes, kemudian import segala package yang berkaitan dengan Vue.js di sini. Ya. Oke, ini sih udah otomatis ketika kita install Suite Alert ya. Kalau ini manual. Oke, jadi ikutin aja ini. Nah, import ini belum tentu digunakan, jadi kita harus gunakan dulu ya. Jadi barangkali import nanti kita nggak menggunakan Suite Alert, ya udah kita komen aja ini. Ya, kita komen aja. Oke. Kemudian kita menggunakan pagination. Kemudian yang penting berikutnya adalah ini root-nya ini. Dah itu, setelah itu baru kita akan masukkan. Karena tadi di di view di template di awal kita akan ngerender dia pada sebuah ID apps, jadi komponen apps. Jadi kita akan ngerender di sini. Maka secara otomatis kita mesti ikutin ID-nya ini di dalam root.js, di dalam app.js-nya, yakni di sini. Kalau kita mau ngerender dalam kelas boleh, ganti titik, ya. Itu maksudnya. Oke, nah setelah ini udah selesai. Tinggal npm run watch dan start. Ya. Jadi itu aja. Jadi ini cuma sekali aja. Jadi app.js ini cuma sekali aja. Kita nggak akan nambah apa-apa lagi di sini. Ya. Kita nggak akan nambah apa-apa lagi di sini di app.js. Yang akan kita tambah nanti adalah setiap komponen dan root-nya. Jadi nanti kita akan bekerja di root aja. Kita akan bekerja di sini dan di app view kalau kita perlu namakan link di sini. Kalau nggak perlu ya udah nggak perlu. Kita akan bekerja di root.js dan komponen ini aja. Setiap kita akan membuat komponen jangan lupa ditambahkan di root.js. Ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke tampilan untuk tabelnya. Jadi saya akan jelaskan untuk komponen pertama. Jadi ada product view. Pertama product view ini saya kasihkan button search. Jadi secara default ada script export. Jadi ada data. Sebelum saya masuk ke konten ya, saya jelaskan dulu scriptnya. Jadi pertama ada data. Jadi di data ini segala inputan atau variabel, karena di sini nggak akan bisa kita gunakan variabel PHP. Jadi kita harus definisikan semua variabel dalam bentuk JS. Ya, di sini. Baik nanti produk yang akan kita gunakan untuk menampung produk yang dikirim dari API juga harus kita definisikan di sini. Berikutnya data ini harus kita isi. Jadi data ini harus kita isi dari fungsi created. Jadi ini udah pasti ada data, ada created, ada method. Ya.
Jadi di created ini saya memanggil metode tabel. Apa sih sebenarnya metode tabel itu? Metode tabel itu ada ini. Ya. Jadi di dalam created itu saya panggil API-nya ya. Jadi view dulu yang Vue.js-nya dulu view-nya dulu yang ditampilkan, baru dia memanggil API. Saya menggunakan library Axios, kemudian metodenya get untuk API yang pertama. Jadi untuk nampilin semua produk. Yang pertama saya parameternya adalah pig dan s untuk pencarian nanti. Secara default saya s-nya kosongkan. Ya. Nah, ketika dia memiliki respon, jangan lupa produk yang saya definisikan tadi saya harus isi dengan respon dari API yang pertama. Jadi kalau kita melihat API yang pertama itu adalah ini. Nah, ini saya akan isi dengan variabel datanya. Jadi saya isi dengan pertama sebelum saya masuk ke sini ya. Pertama respon itu ada data, kemudian ada status code. Status code namanya. Ya. Jadi data itu mana? Data itu yang inilah yang tampil semuanya di sini, data namanya. Dan status code itu nanti ini 200 atau apa. Itu udah ada dalam variabel respon. Jadi kalau saya isikan produk dengan respon.data berarti semuanya ini. Current peak, data, sampai semuanya ini saya masukkan ke variabel produk. Ya, kenapa demikian? Karena nanti itu akan kita gunakan di dalam pagination. Berikutnya ada saya metode delete. Jadi delete ini kita menggunakan swal. Ada confirmation-nya. Kemudian saya menggunakan metode delete ya. Nah, di dalam metode delete setelah berhasil itu kita menggunakan namanya splice. Jadi splice ini untuk meremove table atau ID atau TR-nya ini. Jadi ketika kita delete ini, maka ini kita remove. Yaitu menggunakan splice. Dan jangan lupa tadi kita telah definisikan di dalam produk itu ada semuanya ini. Jadi ada data, ada current page, ada first page URL. Jadi ada banyak di dalam produk ini. Jangan lupa kita hanya perlu datanya aja. Jadi datanya ini dari dalam produk ada data, berarti datanya ini adalah berkaitan dengan ini aja. Ini aja nanti kita masukkan di dalam splice itu. Ya. Ya, jadi itu. Oke. Oke, baru kita sekarang masuk ke table. Jadi produk tadi sudah saya isi dengan respon JSON semuanya ya, respon JSON. Ya, ini masih bentuk respon JSON ya, belum saya filter. Nah, ini saya akan masukkan ke dalam table. Nah, ini tabelnya biasa ya, ada T-head, ada T-body. Dan berikutnya ini kita tidak bisa gunakan script PHP di sini. Jadi untuk for itu kita gunakan seperti ini. Pertama, kita akan melooping atau for reds intinya kalau di PHP terhadap produk data. Ya, ingat ada datanya ya, karena kita akan ngambil datanya ini aja. Ya, kita akan ngambil hanya datanya itu aja. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam item. Jadi ada item code, ada item name, ada item kategori, cover. Kemudian nanti ini kita akan kirim untuk root name untuk edit. Jadi kalau untuk edit yang ada parameternya, itu kita tidak bisa gunakan pet ya, kita harus gunakan root name. Root name untuk Vue.js, jadi lengkap ada name, ada parameternya. Sesuai yang kita definisikan tadi. Di root itu kan kita mendefinisikan ada ID, berarti kita kirim juga ID. Ya. Oke. Berikutnya, setelah itu ada item produk delete. Ini menggunakan fungsi delete yang tadi saya jelaskan. Nah, berikutnya baru pagination. Nah, di pagination datanya itu jangan ngambil datanya aja. Jangan ngambil datanya. Jadi kita ambil seluruh respon. Kenapa demikian? Karena kita perlu current page, perlu URL, perlu from, perlu last page, termasuk datanya kita perlukan untuk di pagination. Sehingga di sini kita
datanya itu adalah seluruh produk, seluruh respon JS-nya. Ya. Kemudian yang di-change adalah table. Ketika linknya itu diklik, maka tabelnya yang berubah. Ini tabelnya ini ya. Oke. Jadi itu berikutnya itu untuk view ya, untuk view. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Ya. Yang penting adik-adik pahami menggunakan respon datanya ini. Ya. Jadi respon data ini baru keseluruhan adik-adik, termasuk first page. Jadi kalau adik hanya perlu datanya saja, yakni datanya berkaitan dengan ini saja, jadi adik-adik mesti tambahkan kayak gini. Ya, gitu maksudnya. Nah berikutnya ada di add product. Jadi di add product ini saya menggunakan form submit untuk formnya. Jangan lupa inskripsi type-nya. Ya. Nah, di form submit ini saya menggunakan save data. Ada di script. Ya. Jadi bentuknya sama ya. Ada export, ada data. Setiap inputan, ini caranya ada banyak. Cuman karena saya ngupload file, jadi agak ribet sedikit jadinya. Karena kita harus ngepen semuanya nih di dalam form. Ya, oleh karena itu kita definisikan dulu. Pertama, karena kita perlu ada beberapa field name, ada kode, name, description, cover. Itu kita buat dulu variabelnya. Ada code, ada name, description, kategori. Ya, kenapa demikian? Jadi ini penting karena apa? Karena kita menggunakan view model. Jadi tanpa ini akan error. Ya. Karena tiba-tiba kita udah menggunakan view model description, tetapi kita belum inisialisasi description itu apa sih? Kode itu apa sih? Name itu apa sih? Ya. Jadi ini penting dulu. Oke. Nah, setelah itu ketika created ini karena saya menggunakan sebuah list box, jadi untuk ngambil dari database ya. Makanya saya memanggil sebuah API lagi untuk mengisi variabel kategorisnya ini. Ya, asal kategorisnya ini ada dari API-nya ini. Ya, ini telah saya buat kategorisnya di sini. Saya isikan 0 dulu. Oke. Nah, di dalam kategoris itu ada ID kategoris, ada banyak record ya, sesuai dengan kategoris yang ini. Ya. Oke. Nah, karena saya menggunakan satu view untuk edit dan tambah, makanya saya gunakan seperti ini, ada if-nya. Jadi ketika ditemukan ada sebuah parameter ID di dalam root tersebut, maka saya nge-create lagi untuk ngisi variabel ini, variabel yang telah saya definisikan tadi di atas. Sebelumnya kan kosong nih, ya, 0 semua isinya, nggak ada isinya. Tapi ketika kita edit, maka itu kita isikan dengan respon dari sebuah API untuk editnya. Jadi dalam sebuah API itu nge-return sebuah objek sebuah produk. Jadi dalam sebuah produk itu ada API-nya ini ya, misalnya 14 ya, edit. Nah, ada kode. Jadi ini masih respon data ya. Jadi respon datanya seperti ini. Ya, ada name, ada description. Nah, itu kita bawa ke sini. Respon data, kemudian code, kita bawa ke code. Respon data name, kita bawa ke variabel name. Jadi itu maksudnya. Berikutnya, ketika kita menggunakan file, maka kita tidak bisa menggunakan view model di dalam file tersebut. Ya, kita nggak bisa menggunakan view model. Nah, di file tersebut, saya menggunakan cover, jadi saya masih inisialisasi 0. Nah, saya ketika kita nge-change on-chain ya di file tersebut, saya isikan covernya tersebut dengan sebuah target dari file. Target dari file ini udah bentuknya seperti ini. Jadi di dalam target tersebut ada sebuah objek files
Jadi dalam sebuah object files itu ada temporary, ada name dan sebagainya macam. Kita ambil yang 0 aja untuk temporary name-nya. Ya. Berikutnya saya masuk ke save data. Jadi save data ini juga saya menggunakan if nanti. Jadi di save data ini karena kita menggunakan file sehingga agak repot. Jadi ini harus kita append kode. Kalau tanpa ini menggunakan form data ini nggak akan bisa terbaca di dalam request API kita. Ya. Nah, berikutnya kalau tanpa menggunakan file ya adik gampangnya menggunakan ini aja. Menggunakan ini yang saya komen. Ya. Yang saya komen ini. Jadi udah langsung nggak perlu ngapen lagi. Ya. Jadi apapun yang kita definisikan tadi kita kirim dalam sebuah JSON code, kita masukkan ke sebuah JSON code yang ini disesuaikan dengan inputan yang kita butuhkan di sini. Ya. Yang kita butuhkan di sini. Ya, code name description kategori. Jadi disesuaikan ya. Yang ini ya. Yang ini boleh berbeda. Apapun boleh namanya, yang jelas ini ada terdefinisi di sini. Terdefinisi di sini. Dan itu sambungannya nanti ke setiap inputan ya, setiap inputan. Oke. Jadi setiap variabel yang ada tampil di sini ini akan kita gunakan di inputan, kemudian kita akan kirim ke JSON. Ya. Oke, berikutnya cover juga harus kita append. Berikutnya baru kita masuk ke action-nya. Nah, ketika dia ada parameter ID, maka action yang akan kita gunakan adalah untuk API edit, update data. Jadi hanya berbeda di API aja sebenarnya. Ya, ketika save datanya itu hanya berbeda di API aja. Kemudian kalau tidak ada ID, maka kita gunakan API default-nya, yakni create. Ya. Nah, ini kita sama tadi ya. Ketika ada pesan sukses, artinya sudah sukses, kita return push ke root name-nya produk. Jadi ketika sukses, kita kembalikan ke halaman table-nya. Ya, ketika error kita tampilkan, termasuk pagination-nya, validation-nya. Ya. Nah, oke, selesai ya. Jadi itu. Nah, bentuknya seperti apa? Ini termasuk pagination sudah ada. Kemudian misalnya kalau 0023 ini saya kasih nama sayur roti ya. Berikutnya ini makanan ringan ya. Oke. Berikutnya ini kosongkan aja. Aduh, gambarnya saya nggak ada. Oke, saya gambar ini aja saya gunakan ya. Avatarnya ini. Save. Nah, sukses dia di-return ke depan. Ya. Ini saya order by-nya masih dari yang terkecil ke terbesar ID-nya. Nah, datanya itu ada ini. Oke. Jadi itu adik-adik, kemudian untuk delete misalnya, ini delete udah ngapus split saja. Oke. Kemudian kalau edit, ya edit sama ya, bisa 23. Cuman ini masih saya wajibkan. Nanti adik-adik bisa edit lagi lah ya. Bisa edit lagi. Bisa sesuaikan lagi dengan kebutuhan. Kemudian searching-nya masih pakai name buah vita. Nah, ya. Jadi seperti itu adik-adik. Jadi modul ini untuk kebutuhan dasar create, update, delete sudah bisa digunakan. Walaupun agak berbeda dengan referensi yang ada lainnya ya. Nah ini saya sudah upload di Git, kalian bisa coba. Kemudian saya sudah sertakan juga PDF-nya. Kemudian setelah ini, karena API-nya itu belum terbungkus dengan autentikasi, nanti kalian harus bungkus dulu dengan autentikasi ya, API-nya tadi. Nah, autentikasi yang saya maksud adalah kemarin kan adik-adik sudah membuat Santum ya.
udah membuat Santum. Jadi ini harus kita amankan biar nanti nggak terbuka. Ya, ini harus kita amankan. Ini harus kita amankan menggunakan apa namanya API Santum. Nah, sehingga apa ini jadi lebih aman, tidak terbuka nanti apa namanya API-nya. Tapi tidak masalah, ini juga masih tetap bisa kita gunakan ya, karena kita sudah ke dalam keadaan login, jadi itu bagusnya. Jadi walaupun kita menggunakan API di dalam Vue.js ya, kita tetap bisa menggunakannya selama kita masih login.